Nah, ini sama dengan kemarin ya. Jadi nggak perlu kita ini kan. Bedanya hanya penulisan for dengan while. Nah, kalau while di sini int ininya tahun 91 di atas. Oh ini yang kedua ya, 46. Nah, ini ya. Yang pertama tadi sama ya, mudah kemarin. Hanya mengingatkan. Nih, I-nya di atas. I sebenarnya satunya while kalau while ya, kemarin yang while di atas ini. Kemudian I plus minus setelah total sini. Sekarang dia dimasukin ke semua di dalam argumen for. Sehingga for itu pengulangan dengan for disebut juga pengulangan yang terkontrol ya. Sehingga dia karena apa? Nilai awalnya ada. Syaratnya ada, pencacahannya ada. Kalau hanya nilai syaratnya saja. Jika kita pencacahan tidak ada, dia bisa ngulang terus. Itu nanti pencacahannya salah ya, udah kita bahas kemarin ya. Dia akan ngulang. Harusnya turun dia naik, gitu ya. Tapi nggak pernah salah. Atau nanti kalau well, karena dia hanya satu, ya bisa dikasih angka. Kalau angkanya besar selain 0, dia akan ngulang terus. Kalau 0 dia baru tidak pernah ngulang. Nah, ini dia. Ini nggak usah kita ini kan ya datanya. Ini datanya masuk semua ya. Masa minus 70 juga masuk. Oh, sebentar. Ini pengulang. Wah, I-nya ya nggak boleh dulu ya. Nggak boleh dulu negatif ya. Saya bagi dulu. Saya share dulu ya. Ini nggak usah dikerjakan dulu ya. Kita dua aja nanti. Ya, mahasiswa umpamanya ini akan masuk semua. Salah. Misalnya nilai mahasiswa dulu ya. Terlalu banyak ini. Nilainya dulu, jumlahnya dulu ya. Baru nilai nanti ya. Nah, ini ya. 5 saja ya, nggak usah banyak. Ini 70 masuk. Dan 200 masuk. 0 juga masuk. Pokoknya sampai 10, nggak peduli datanya berapa ya. Positif juga masuk. Ya kan? Ini 5 cuman ya. Nilai besar juga masuk. Pokoknya berapa? Nilainya 180. Ini kan salah itu ya. Harusnya nilai yang besar di 100 nggak masuk. Udah kita bahas kemarin ya, pembatasannya. Tapi nanti dualnya, apa syaratnya, nilai itu lebih besar sama dari 0, kecil sama dari 100. Sudah gitu ya. Nah, kita bahas. Hanya ngulang menggunakan cuma bentuk lain gitu ya. Boleh. Ya, jadi tidak hanya satu cara. Tidak hanya satu cara. Nah, kalau mau kita batasi nanti, nah ada lagi dia. Ya. Ininya. Nilainya di sini. Jadi pakai ini lagi, nilainya harus lebih kecil, lebih besar dari 0 dan kecil dari 100. Ini langsung kita yang berikutnya ya. Yang berikutnya 47-nya ya, 47. Tujuhnya sama ya, 47-nya cuman kita sama dengan while maksudnya ya, yang for kemarin kita inputkan dengan 0. Nah ya, 47-nya ya, kita inputkan dengan 0 untuk mengakhirinya. Jadi data 0 tidak boleh. Nah, terbatas lagi kan, cuman data besar dan data min masih masuk. Sama ya, kita nilainya. Kita tidak perlu menentukan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa tidak perlu ditentukan. Apa masukkannya nilainya? Jika I-nya mulai dari 0, nilainya tidak sama dengan 0. Hanya kalau sama dengan 0 dia langsung keluar. Salah ya. Nah, ini kita coba tampilkan langsung ya. Ini ya. Kemarin for, while, jangan for. Ya. Hanya 0 yang nggak masuk. Tapi nilai selain 0 akan masuk. Nah, jalankan ya. Ini sama dengan yang kemarin, makanya nggak perlu ditampilkan ya. Hanya menggunakan for, kemarin while. Nilainya bebas selain 0. Min 100 juga masuk.
300 juga masuk. 0 ikut masuk. 0 ada ya. Nah, 0 nggak boleh. Nah, 0 langsung keluar kan. Ini rata-ratanya. Nah, ini dikurangi 200 ya. Harusnya nggak ada kan. Oh, ini rata-ratanya benar. Cuma datanya salah nih. Masa ada nilai minus, ada nilai yang lebih dari 100. Nah, ini harus kita atasi. Oh, datanya hanya untuk nilai yang 0 sampai 100. Nah, yang while udah kita gunakan kemarin. Sudah kita gunakan. Bentar, saya tampilkan lagi awalnya ya, ininya. Nah, ini sini dia. Nah, sama dengan while kemarin ya, makanya nggak saya suruh kalian ininya. Kemudian kalian tetap copy paste ya. Copy paste dicoba. Nah, ini nggak ada kalian diubah kemarin ya, sama dengan ini while kemarin ganti dengan for. Nah, kemarin kan ini while nilai besar dari 0 dan nilai kecil dari 100. Nah, I-nya di mana? Di atas. I plus-plusnya setelah total. Sama ya. Nah, ini nilainya baru 0 sampai 100. Tetapi kalau kita masukin lebih, dia langsung keluar. Langsung keluar ya. Tidak bisa. Nah, nanti harus kita punya program yang bisa mengedit sebenarnya. Datanya, nggak dimasukin, ulang lagi, salah gitu ya. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi data yang salah itu tidak diproses. Kalau ini masih langsung, kalau yang tadi tidak diproses kalau di sini. Yang 4-nya, ini diproses ya semua ya. Untuk 0 selain 0. Selain 0 yang 47 ini, yang 46 malah masuk semua. Nilainya apa saja masuk. Karena tidak batas karena pembatasannya hanya jumlah mahasiswa. Nilainya tidak dibatasi. Nah, yang di sini sudah dibatasi. Sebetulnya batasannya 0. Tetapi kalau ini 0, sebenarnya misalnya juga ada harusnya ya. Karena umpamanya orang yang hadir ya bisa dapat 0. Yang tidak aman adalah orang yang ikut ujian. Nah, di sini dibatasi. Nilainya hanya 0 sampai 100. Cuman tidak bisa dikoreksi. Nilai min langsung keluar. Nilai lebih dari 100 langsung keluar. Harusnya nilai yang salah tersebut dikoreksi. Nanti saya tampilkan hasil yang koreksiannya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau kita masukin nilai selain 0 sampai 100, dia akan keluar. Makanya saya masukin ini. Min 10, langsung keluar dia. Ini belum tampil ya. Nah, saya masukin. Min 10 umpamanya kan. Nah, dia akan keluar. Ada datanya bukan lebih besar dari 100 atau kecil dari lebih besar dari 0, kecil dari 100. Gitu ya. Nah, kalau yang benarnya, tampilkan lagi ya. Nah, nilai benar dulu ya. Nilai benar. Jadi untuk keluarnya minus atau lebih dari 100. Yang benarnya berarti 0 sampai 100. 0 masuk. 70 masuk. 100 masuk, 75 masuk. 100 masuk. Ya. 50. Nah, apalagi ini ya. 0 aja masuk. Nah, kemudian untuk menutupnya boleh min, boleh di atas 100. Ada umpamanya nilai 200, salah. Mau ketik 1, ketik 2 gitu ya. Nah, cuma di sini tidak dikoreksi, langsung keluar. Berhenti langsung. 70, 0 ditambah 70, tambah 75, tambah 100, tambah 50 dibagi 5. Awalnya 59. Nanti harusnya ditambahkan nanti ininya. Totalnya berapa, dibaginya berapa gitu ya. Nanti kita tambah. Itu dia ya. Nah, ini nilai. Padahal kita belum keluar nih, salah input. Harusnya 100 tadi masuknya. Nah, atau salah inputnya ketulis min-nya, ya. Contoh lagi. Nah, nilainya sudah benar. Cuman nilai yang salah dia, padahal nilainya harus dikoreksi. Harusnya kita koreksi. Kalau benar-benar salah itu baru kita keluar gitu ya. Kita tentukan keluar. Ini kan tidak. Salah input dia juga keluar. Lebih dari 100 dia keluar. Kecil dari 0 dia keluar. Yang tadi 0, 75 gitu ya. 70, 100, 80 gitu ya. Nah, kita maksudnya ininya min 90 ketulis min, udah langsung keluar dia, tidak dimasukkan. Nah, hal ini gimana? Ini harus kita ubah. Nah, berarti gabungan nanti itu, gabungan antara pengulangan dan cabang. Jika nilainya kecil dari tapi harus tentukan dulu ya.
salah satu buangnya lebih kecil dari 0 atau lebih besar 1, salah satu nilainya harus ada untuk keluar. Kalau tidak dia ngulang terus. Jadi dari yang kecil dari 0 itu kan banyak minusnya, dari min 1 sampai nggak berhingga kan. Dari 101 sampai nggak berhingga. Nah, ambil salah satu nilai, umpamanya min 1. Nah, di luar min 1 dia harus dikoreksi. Gitu ya. Nah, harusnya seperti itu. Nah, ini saya buatkan contohnya. Misalnya contohnya sebentar. Ini sebenarnya ada gabungan antara nilai-nilai pengulangan dengan ini saya tampilkan ya. Ini datanya akan dikoreksi. Data yang salah tidak perlu dihitung. Nah, ini ya. Namanya nilai 0 sampai 100. Kalau ada yang salah, seperti yang kemarin kita ini kan, nilai positif termasuk negatif, dia akan ulang suruh masukin nilai positif. Ya. Seperti ini itu juga ya. Nah, ini cuman ini nanti nilainya yang benar hanya 0 sampai 100, di atas 100 juga dikoreksi, di bawah 100 juga, di bawah 0 juga dikoreksi, kecuali min 1 untuk keluar. Kalau tidak ada, kalau semuanya dikoreksi di bawah itu, dia akan ulang terus nanti. Jadi ada salah satu nilai yang harus kita, karena di bilangan inputnya ya, berarti harus bilangan. Nah, ini misalnya pertama umpamanya, jadi 0 masuk ya. 80 masuk. 200, ini nggak masuk. Terulang. Nah, nilai mahasiswa salah. Nilai mahasiswa yang benar adalah 0 sampai 100. Nah, tetap ya kan? Nggak masuk, yang ketiga nggak masuk. Nilai mahasiswa ketiga disuruh ulang lagi. Ketiga harusnya berapa? Bukan 200. Nggak ada nilai 200. Oh, min tadi min. Harusnya itu 80, cuma min. Tetap salah lagi. Yang ketiga tidak pernah masuk. Jadi sebenarnya di memori masuk, kemudian dihapus lagi. Kita buat hapus ya. Soalnya jika kita set in kan masuk di memori ya. Nanti kita hapus lagi. Nah, ya nggak bisa katanya. Di atas 200 nggak masuk, di bawah 100 nggak masuk. Ini baru 80 kan? Nah, namanya baru 100 yang tiga. Saya keluar dulu ya, tiga data aja. Keluar. 1 min 1 untuk keluar ya. Jadi yang itu adalah 0 ditambah 80 ditambah 100. Berarti 3 mahasiswa kan? Yang keempat hanya untuk data keluar. Jadi 100 ditambah 80 tambah 0, 180. Dibagi 3 dapatnya adalah 60. Ini 180 bagi 3. Ini sebenarnya harus seperti itu. Ya. Jadi datanya yang salah, koreksi. Nah, kalau yang tadi kan lebih gampang. Tadi kan program gampang itu. Kalau salah langsung keluar. Nah, itu tidak. Salah itu kan tidak langsung benar-benar disengaja salahnya gitu ya. Kalau yang satu ini benar nih dibuat supaya kita keluar kan. Nah, seperti yang 100, min 80 ketulis min, atau masuknya tadi 100 karena dekat angka 1 dengan 2 kan, ketulis 200. Jadi kalau program kita batasi udah langsung keluar dia. Padahal bukan maksudnya. Ini dia ada koreksinya. Tidak. Data 200 tidak salah. Datanya hanya dari 0 sampai 100. Kita benarin dulu. Nah, ini dia seperti ini. Nah, yang kemarin kan sudah ada contoh simpelnya bahwa jika nilai untuk nilai pangkat kemarin ya, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, gitu kan. Supaya ininya nilainya positif, hanya positif saja. Nilai negatif tidak masuk. Nah, kalau dia masih negatif, disuruh lagi inputkan. Nilai 0 juga nggak dihitung, 0 juga nggak, karena percuma pangkat 0 dia 0 semua kan, 0 nggak dihitung juga. Ini dia baru nilai positif. Dari 1 sampai nggak berhingga gitu ya. Terus sama ini, ini dia bawa atas. Hasilnya ya hanya 0, 80 sama 100.
min 200 tidak masuk, min 80 tidak masuk, itu seterusnya ya. Nah, baru min 1 juga tidak, karena min 1 adalah untuk keluar. Nah, seperti itu benarnya yang program yang benar. Jadi kita mulai dari yang sederhana, kemudian kita, oh ini ada kekurangannya. Tadi yang pertama, oh semua nilai masuk, min masuk, 200 masuk. Kemudian 0 tidak masuk lagi. Jumlah mahasiswa tidak perlu. Masih kurang juga, hanya 0 yang masuk. Kemudian kita batasi 0 sampai 100. Udah, datanya kalau yang benar sudah masuk 0 sampai 100. Tetapi untuk salah, kita tidak ada koreksi, langsung keluar. Pokoknya di atas 100 di keluar, di bawah 0 juga keluar. Padahal bisa saja salah ketik gitu kan. Tadi baru yang terakhir kita buat supaya dia benar. Kita menentukan min 1 baru dia keluar. Asal min 1 tidak ada nilai ya. Dan nanti nilai yang sangat besar umpamanya. Nilai umpamanya karena nilai input data nilai mahasiswa hanya terbatas sampai 100 ya. Nah, boleh saja nilai 1000 umpamanya kan. Jika masukin 1000 baru keluar. Selain itu dia tidak akan dihitung. Seperti itu ininya ya. Seperti kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pengulangan jenisnya ya, jenis pengulangan bagian yang terakhir. Ada 3. Sebenarnya ada lagi menggunakan GoTo ya. Ini GoTo nanti untuk ini juga kita sempat kita ini kan nanti ya. GoTo. Loop do ya, sebenarnya do while ya. Nah, ini dia berbeda dengan while dan for. Kalau while dan for, kita nanya dulu syaratnya, baru dia ngulang. Kalau benar, kalau salah, langsung keluar. Nah, tadi tidak boleh datanya salah, kita tentukan. Jangan asal data keketik salah, dia langsung keluar. Dia harus nanya dulu seperti tadi ya. Benar nggak ini keluar? Ini juga. Jadi cuman dia di sini, kalau while dan for, nanya dulu syaratnya. Kalau benar dia akan ngulang, kalau salah keluar. Kalau sini tidak, laksanakan dulu. Nah, laksanakan dulu apa yang mau di perintahnya ya, tergantung perintahnya apa yang kita butuhkan. Setelah selesai dikerjakan, baru dia nanya syaratnya. Jika syaratnya benar, dia ulang lagi. Kalau salah, dia sudah keluar. Sehingga pernyataan loop do itu, dia minimal pasti ada 1 yang dikerjakan. Kalau while dan for bisa tidak. Kalau salah langsung keluar, tidak ada yang dikerjakan. Orang salah langsung. Pasti tidak. Mau benar, mau salah, pasti dikerjakan dulu. Baru yang keduanya tergantung. Kalau benar dikerjakan lagi, kalau salah baru keluar. Tapi sudah 1 kali pernyataan atau perintah dikerjakan. Jadi dia melakukan 1 kali eksekusi dulu. Baru dicek. Kalau yang while dan for, makanya ini untuk contoh-contoh yang di atas tadi, ini nggak cocok. Karena belum kita, ini dia nanya, mau hitung, orang sudah mau hitung kok. Mau hitung lagi, kan salah. Nah, ini biasanya digunakan untuk nilai-nilai yang ini tadi. Seperti pengulangan dari suatu program keseluruhan ya. Ulang lagi enggak? Setelah kita kerjakan, ulang lagi enggak? Nah, yang tadi ya. Seperti yang ini tadi. Selesai nilainya nih mahasiswa masuk sampai diakhiri dengan 0 gitu ya. Nah, ulang lagi enggak? Dengan nilai yang berbeda gitu ya. Nah, itu maksudnya. Setelah keseluruhannya dia. Bukan per ini. Karena dia kalau ini kan nanya dulu. Nah, ini tidak. Makanya setelah selesai, dia bertanya. Nah, ini bisa kita ulang nih. Ulangnya nanti. Gunakan do. Sebenarnya do while dia. Ada bukunya do while. Karena dia, do-nya cuma while-nya pakai titik koma ya, perintah. Penggunaan do. Nah, syaratnya di while sini, bukan di do kosong. Kalau for dan while kan ada isinya. For, while, syarat saja. For ada nilai awal, syarat sama pencacat. Kalau do tidak ada apa-apa. Cuman dia di while bawahnya. Makanya disebut ada buku yang nulis do while. Karena dia satu paket ini. Cuman while-nya bukan pengulangan dia, titik koma perintah. Yang ini pengulangan itu tidak ada titik koma atau titik 2 ya. Nah, yang GoTo nanti ada. Nanti saya akan sempat kita inikan. Nah, GoTo mirip untuk ini juga ininya ya, pengulang suatu perintah. Ya, dia akan nanya dulu. Kalau ini kan nggak nanya, kalau mahasiswa baru saja kan kalau benar. Salah baru diterima. Nah, ini kita ambil contohnya seperti ini. Masukin nilai kecil dari 100. Ya. Masukin nilai. Jika nilainya besar dari 100, jika nilai Bapak kita masukin disuruh nilai kecil dari 100. 50 Bapak, 50. 50 besar dari 100. Benar langsung keluar dia. Tapi kalau salah di sini kita
Nilainya kecil dari 100, masukin 500. 500 besar, benar, dia ulang lagi. Orang suruh masukin nilai kecil dari 100, malah dimasukin lebih kan, dia salah, ulang lagi. Nah, seperti ini sebenarnya, salah diulang lagi, salah diulang lagi. Nah, seperti yang tadi itu, contohnya nilai salah tidak dihitung, cuman langsung dikoreksi, masukin yang benarnya apa. Nah, ya, seperti inilah dia nanti contohnya kira-kira. Ya kan? Jika nilainya masukin ke 100, dia langsung keluar. Kalau enggak, malah dia ngulang. Nah, suruh masukin 100 lebih kan, salah. Masukin lagi yang benar. Kita ambil contoh 48 ini. Contoh 48 menggunakan ini pengulangan do while. Ini mengulang satu perintahnya hanya perintah menghitung besarnya gaya. F kali M sama dengan M kali A. F itu force, artinya gayanya, sedangkan M itu massa, atau akselerasi atau kecepatan. Jadi force gaya sama dengan massa kali kecepatan. Jadi fisika belajar itu ya. Nah, setelah selesai kita ulang. Nah, di dalam pengulangan biasanya kita kalau nggak mau ditampilkan nilai sebelumnya, ya kita hapus. Ini dia sistem CLS. CLS itu singkatan dari clear screen. Kalau ini nggak ada gimana? Nggak apa-apa, nggak ada, nanti nilai sebelumnya akan ditampilkan di layarnya. Sampai kita keluar, layar hilang ya. Nah, ini kita coba. Copy paste ya, yang ini copy paste. Ini mungkin urutannya nggak sama ya, tapi disamakan nanti balapan. Pengulangan dan dual ya, yang menghitung gaya. Nah, itu di buku kamu yang dikat yang saya ini kan itu berbeda. Ada yang saya tambah, ada yang saya kurangi ya ininya. Berbeda urutannya. Biar cepat di upload lagi. Nah, ini ya, tolong diinikan dulu. Saya copy paste juga ya, saya ini ya, tutup dulu yang ini. Coba dulu yang ini, masih belum maghrib ya, nanti maghrib baru kita. Tadi pada 48 ya. Gitu. Nah, kalian disesuaikan ya ininya. Jadi dia mengulang secara keseluruhan dari suatu program. Bisa juga pengulangan di dalamnya diulang lagi yang tadi, sama. Nah, sebelum perintah setelah deklarasi ya, kita mulai dari awal nih, mengulang seluruhan gitu ya. Mengulang satu saja ya bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi setiap ini bisa nih, bilang umpamanya takut salah inputnya gitu ya, bisa kita ulang. Besar. Kita ulang lagi nggak? Karena dia umpamanya udah benar belum? Kalau benar lanjut, kalau tidak ulang gitu ya, bisa. Setiap baris ini bisa kita ulang. Aduh, wah. Di sini nih input pertama, input kedua gitu kan. Saya cek dulu di sini, while-nya dulu. Macam keterangan sini nanti ya, bukan ulang ya. Tapi apakah sudah benar atau belum? Jika benar B, kalau salah S umpamanya kan. Nah, bisa panjang programnya dia. Ini juga baru kalau benar datanya baru diproses. Nah, kalau ini kan tidak, pokoknya masuk proses. Jadi kalau kita ulang lagi, kalau salah tadi, baru kita ulang keseluruhannya. Tidak per input. Per input nggak boleh, bisa nggak? Bisa. Ini namanya besar masanya minus 50. Kalau di sini dihitung. Dihitung ya. 50. Oh, udah benar belum? Oh, salah. Harusnya 50 bukan minus. Karena tidak ada masa itu beratnya negatif kan? Positif. Jadi besar kecepatan. Bisa nggak? Ini bisa kita atur di sini sebenarnya. Kita gunakan unsigned integer. Sehingga besarnya tidak negatif. Tetapi tidak bisa pecahan. Nah, itu namanya lagi. Nah, kalau ini kan bisa pecahan. Caranya ya itu nanti kita ulang dengan dua. Nah, itu ya. Nah, ini saya jalankan dulu ya. Saya tampilkan nanti. Ya. Itu besar gaya. Bisa berulang-ulang. Kita masukin 6. Ini salah tadi min 8 masuk. Jadi gayanya min 48. Ini kan salah. Ya. Ini kan salah sebenarnya. Tapi ini makanya bisa pulang, salah min 8 harusnya 8, ulang lagi ya. 6 dengan 8. Nah, ini kalau clear screen-nya nggak saya gunakan. Kalau nggak digunakan, nah ini saya kembalikan dulu ya clear screen-nya. Tadi kan ada clear screen setelah do ya. Nah, ini kan
aktif ini screen-nya, bersih layar. Jadi setiap selesai ngitung dia akan bersih layar. Pertama ini bersih dulu, sisa yang sebelumnya. Ini kalau ini nggak ada, nah dia akan muncul sebanyak data yang kita buat. Nah, ditampilkan ya. Display screen umpamanya display screen-nya tidak ditampilkan, tidak dibuat. Ini sama. Cuman semua yang pernah kita inputkan sebelum keluar dari menu ini, dia akan muncul. Umpamanya tadi 6 dengan min 8 tetap masuk kan. Oh salah, harusnya saya 6 dengan 8. Dua-duanya muncul. Ya. Ulang lagi, ini y-nya yang besar kita. Tadi ya besar lagi. Sama ya, besar sama. Data yang lain. 8 juga. Dan seterusnya itu ya. Kalau tidak, kalau T-nya itu boleh T, boleh yang lain. Keluar karena hanya kita pilih Y besar atau Y kecil. Nah, kalau untuk dia keluarnya kita tunjukkan T juga, itu bisa. Panjang lagi itu apa? Kalau untuk keluar kan bebas saja. Yang penting selain Y besar atau Y kecil. Itu juga boleh. Z juga boleh. Subscript Z ini keluar juga. Ya, keluar juga dia. Penting bukan Y dan Y kecil dan Y besar. Nah itu dicoba ubah ya. Coba dibuka dulu. Ini jam 6 lewat maghribnya ya. Coba di bagi yang sudah copy paste, yang ini tadi ya, ditampilkan ya. Yang luarnya ini, ya, yang dua penghitungan masa. Ya. Bagi yang sudah, coba ya kita ini kan. Ya kan, latihan ganti ya latihan 48. Ada berbeda, ada berbeda ya. Dengan buku mungkin ada perbedaan. Ya, siapa yang sudah ini bisa? Coba ya, copy paste saja. Yang 48 tadi, Pak. Ya, yang masa gaya adalah masa kali kecepatan. Ini Pak, apa share screen-nya belum bisa. Coba lagi. Ya dulu ya. Nah, ini nilai negatif juga masih masuk ya. Karena dia ada pengulangan, bisa kita koreksi. Iya dulu. Biar ada pengulangan. Ya, iya dulu, jangan selesai, jangan ditutup. Jangan ditutup dulu, diulang lagi. Itu kan ada, ingin menghitung ulang, nah, jawab Y. Jadi yang tampil itu ketik Y. Oh iya. Kan nggak ada di situ Y atau T gitu kan, Y ngulang lagi. Nah, itu loh. Jangan menutup aja. Karena ini pengulangan dia nilai negatif masih dihitung, ya kan? Nah, kalau kita itu tadi seperti yang tadi lagi, nilainya hanya positif. Kalau negatif dia akan cabang lagi kan. Syaratnya itu harus masa dan itu harus bilangan positif. Gitu ya. Ini masih dihitung kalau ini semuanya masuk ya. Nah, coba yang lain. Ya. Tuh, Pak. Ya. Tutup nih, Pak. Ya, tutup. Jadi dia bisa mengulang. Salah, cuma ini tetap diproses dulu ya, cuman baru bisa kita ulang. Kalau script-nya ada, dia akan yang lamanya akan ditimpa. Nanti bisa juga kita cegat, seperti yang tadi nilai mahasiswa tadi ya, jika nilainya kecil dari 0, atau kecil sama lah ya, karena 0 nggak ada gunanya, kecil sama dari 0, dia langsung keluar. Atau nilai salah gitu ya.
sudah belajar cabang ya. Siapa lagi? Yuk. Coba saya, Pak. Ayo, silakan. Ini saya share, Pak. Bisa. Ini bebas kan, Pak? Nah, sebenarnya bebas. Maka negatif aja masuk. Kalau ini kan nggak ada batasan. Negatif juga masuk, kan? Coba Y dulu ya, jangan tutup. Y dulu. Kalau masuk ke nilai negatif, nanti dia juga ngitung. Coba. Namanya negatif. Apa lagi? Saya Pak. Ya, Pak, saya, Pak. Kakak gantian. Ya. Siapa dulu? Farhan Farhan aja dulu, dulu, Farhan. Farhan. Ya, Farhan. Ya, Pak. Coba Farhan. Nah, masukin data lebih dari sekali ya, karena ada pengulangan, kita ulang lagi. Itu gunanya kita banyak pengulang. Y dulu ya, baru di Y bebas tadi kan. Y kecil atau Y besar, itu dari Y-nya tadi kan. Nah, ini nilai negatif juga masuk, harusnya ini salah ya. Ini harus Y besar. Salah, ulang lagi seperti yang kemarin. Nah, tuh. Ini aja dulu, ada yang lain? Si Aditya tadi, silakan. Ya, saya. Ini lebih dari sekali data ya. Oke, koma juga boleh kan? Boleh Pak, pakai ya? titik. Tapi dia pecahannya pakai titik. Dan nggak bisa, karena datanya data bilangan pecahan kan. Pecahan dia kan. Ini dulu. Ini data yang lain. Nah, tidak. Satu lagi, Rizky. Ayo. Ya, Pak. Wah. Ulang lagi ya. Nah, tuh. Jadi kita maghrib dulu ya. Nah, saat maghrib dulu. Tanggung soal maghrib. Nah, lagi ya. Nah, tadi sudah semua ininya. Cuman datanya tadi kan bilangan negatif juga masuk ya. Sambil contoh lagi dulu ya sementara. Nah, nanti harus kita perbaiki itu. Nah, itu kerjaan kamu nanti itu ya. Saya ini kan yang salahnya dulu ya. Contohnya tadi nih, data negatif juga masuk. Ya. Datanya min 12 masuk ya, kali 234 ya salah kan, tidak ada gaya yang negatif. Gitu ya. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, berarti data tersebut kalau negatif dia tidak diproses, bisa juga gampangnya ya.
atau kita ulang. Nah, ini contohnya saya buat yang kita ulang ya. Yang kita ulang contohnya. Nah, ini yang masing-masingnya diulang. Jadi kalau dia masanya kecil dari 0, ulang lagi. Kalau atau apanya kecepatannya yang kecil dari 0, ini kan ulang lagi. Kalau benar langsung keluar ya. Nah, ini saya coba jalankan ya. Jadi seperti itu program itu. Kita jalankan, oh ternyata masih ada tuh yang apa namanya, yang bermasalah gitu ya. Ya. Ini yang tadi perbaiki lagi, namanya masanya negatif, saya mau 21 ternyata minus 21. Ini nggak terima. Data salah, masa harus bilangan positif. Ini double S ya. Nah, kita masukin 21 harusnya tadi. Kemudian di kecepatan negatif juga kita, umpamanya kita mau 34 minus 34. Itu juga salah. Data salah. Kecepatan harus bilangan positif. Baru kita yang benarnya baru masuk. Nah, lagi sama ya. Nah, kalau dia langsung tadi umpamanya 20 dikali 30 langsung, kalau benar ya langsung keluar. Kalau tidak, dia akan mengulang. Nah, seperti itu harus programnya. Jadi yang salah itu apa diproses. Yang salah kok. Kalau tidak ada masalah. Masa berat negatif? Kecepatan negatif gimana kecepatannya? Kecepatan itu paling kecil 0 kan? Masa itu paling kecil 0, tidak ada negatif. Nah, harus itu. Nah, sebenarnya kalau bilangannya bulat semua itu bisa. Kita gunakan datanya unsigned integer, tidak ada negatifnya dia. Bilangannya. Negatif di salam. Nah, ini kalau dia ada pecahannya terpaksa kita harus selektif ya. Datanya diseleksi dulu. Oh, datanya salah. Itu sudah ada latihan 4-3 ya, contohnya seperti itu. Koreksi data-data yang salah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Yang tadi ini hanya untuk koreksi ya, koreksi data yang salah. Setiap program harus seperti itu. Nah, kalau program 48 hanya satu ini ya, satu pilihan. Nah, program 48A-nya itu ada 2 pilihan, copy paste lagi ya. Ada 2 pilihan untuk kita ulang. Nah, ini yang pertama kita ulangnya hanya global. Jadi untuk pilihan pertama, kalau kita ingin ulang lagi, ya kita pilih dulu pertama. Kalau pilihan kedua, ingin ulang lagi, pilih dulu. Nah, nanti yang berikutnya kita masing-masingnya bisa mengulang tanpa dia keluar dari pilihan dia. Setelah kita pilih pertama nih, setelah lingkaran saya R-nya sekian. Nanti saya menghitung lingkaran lagi, tidak perlu saya milih lingkaran, langsung R-nya aja. Nah, nanti yang kedua nih, latihan 48B. 48B 49 saya di sini. 48B ya, betul. Nah, ya. Ini dulu. Copy paste 4 dan 8. A ya, 8A. Nah, dari 8A kita dapatkan ini. Nah, ya. A, ini dia kan. Ada 2 pilihan. Nah, hanya jadi ulang sama dengan tadi, global. Pokoknya kalau kita ulang ya mulai dari pilihan menu utama. Nah, nanti tidak semuanya seperti itu. Jika diperlukan luas lingkaran, kita masa harus pilih lagi? Bisa salah pilih kan? Kita tadi pertama menghitung luas lingkaran dengan diameter jari-jari 5. Kita ingin ulang dengan diameter 12 umpamanya. Kita pilih, kalau salah pilih kita jadinya kubus. Kalau salah pilih lagi bisa keluar gitu ya pilihannya. Nah, supaya tidak terjadi hal tersebut, ini juga belum dibatasi ya datanya. Dari jarinya masih positif, nanti harus dibatasi lagi seperti tadi. While R-nya harus positif lebih besar daripada jika itu daripada 0, dia akan diulang lagi. Semua seperti tadi ya, yang seperti 83 tadi ini. While R itu dari 0 diulang, data salah. Karena jari-jari tidak mungkin negatif. Kalau kecilnya 0, kalau 0 nggak ada jari-jarinya, berarti lingkarannya 0 juga kan? Nah, 0 boleh nggak 0? Boleh. Tidak ada lingkarannya, tidak ada nilainya. Jarinya 0. Tapi kalau min nggak ada mungkin. Masa jarinya min. Nah, di sini masih. Jadi, ditambahkan lagi seperti yang tadi. While R di sini tadi ya, R-nya kecil dari 0, data salah.
apa namanya, jari-jari harusnya positif, gitu ya, positif, tidak ada negatif, tidak ada luas lingkaran yang negatif, gitu kan? Berapa luas rumah kamu? Minus 700 meter, ya nggak ada kan? Ya, rumah minus. Nah, itu ya, yang harus kita pahami bahwa nilai-nilai apa tertentu itu harus kita pahami. Ya, ini tadi ya. Jadi ini belum batasi. Nah, cuma dia pengulangannya. Nah, nanti kamu itu harus kita batasi supaya data yang salah tidak diproses. Di sini dia selesaiin, kita bikin lagi seperti ini. While R kecil dari 0, data salah, masukin lagi sein-nya, sein. Selagi dia salah, dia akan ulang terus. Ini kan, yang salah ulang terus. Baru benar dia masuk. Ya, untuk pilihan kedua juga seperti itu. Ini kan kebetulan satu ya, sisi saja, sisi. While sisi kecil dari 0, itu data salah. Masukin lagi sein-nya, sisinya harusnya positif, ya kan? Nah, baru proses. Ini kalau pilihannya salah, ya kan? Misalnya ada. Ini kalau datanya salah, nah jangan diproses, ini pilihan salah, kita kasih alternatif. Pilihan Anda salah, tapi data salah tidak ya, ini belum ya. Data salah malah tidak, karena tidak ada nilai jari-jari yang negatif. Tidak ada nilai sama ya, ini jari-jari sisinya kubus yang negatif. Ya, harus diinikan. Ini kita abaikan dulu itu, dianggap datanya benar. Jadi kalau ujian bisa seperti itu saja. Datanya hanya data yang benar, data salah tidak diproses atau diulang. Ya, diproses atau diulang. Jadi ya. Itu seperti itu. Tidak boleh kita membiarkan data yang salah diproses. Ya. Saya ini dulu sebentar. Biasa, enaknya dilihat. Nah, ini belum batasi ya. Nah, cuman dia pengulangannya kalau tadi kan langsung pilihannya hanya satu ya, karena pilihannya hanya satu, ya udah, ya itu lagi diulang. Tapi kalau pilihannya lebih dari satu, kita milih lagi. Nah ini yang milih dulu. Ya, saya catatkan dulu ya. Ini yang ininya nggak saya aktifkan. Ya, harus saya jalankan. Ini pilihannya masih kita setiap mau menghitung dipilih dulu pilihannya. Tidak bisa langsung menghitung. Kalau kita menghitung lingkaran, pilih satu. Kalau mau kubus pilih dua. Saya pilih dua Bapak. Itu kubus 5. Pengen menghitung lagi nggak? Ya. Tapi nggak bisa saya langsung kubus. Pilih dulu 2. Nah, kalau saya salah pilih, sama 3 karena dekat-dekat, udah. Nggak jadi saya kubus, ulang lagi. Baru pilih 2. Nah, seperti itu. Nanti kalau yang sama, kita ulang lagi. Mudah deh kan, do while. Atau nanti kalau menggunakan goto juga bisa sama. Lebih pendek juga sedikit ya. Baru pilihan kubusnya. Baru saya iya lagi, baru pilihan lingkaran. Lingkaran, saya pilih iya lagi, tapi pilih lingkaran harus pilih lagi satunya. Kalau enggak dia tidak bisa memilih ininya. Hitung, pilih dulu satunya, baru nilai yang lain. Itu dia. Nah, ini coba ini datanya kita anggap yang benar dulu ya. Kalau datanya negatif seperti ini contohnya, ya masuk. Kalau ini belum kita batasi ya, belum kita batasi. Datanya negatif masih masuk. Contohnya ya. Umpamanya pilihan kalau ini negatif ya pasti dia keluar ya, pilihan salah ya. Umpamanya 1 ya pilihan salah. Ada ininya kan. Pilihan salah ya, jangan ini kan sudah ada ininya ya pilihan salahnya. Umpamanya ininya negatif, pilihan salahnya sudah ada.
yang inputnya yang belum ada. Nah, tadi min 1 ya, nah, yes lagi. Data yang salah juga masih masuk ya, belum kita batasi. Yang pertama aja. Ininya min 12. Kita hitung. Minus 7. Mana ada sebaran minus? Paling kecil itu 0 kan nggak ada. Nah, itu yang kedua. Nah, ini harus kita batasi. Yang kedua, namanya min 20. Ya. Hasilnya benar nih. Karena apa? Sisi kali sisi kan? Sisi kali 6. Hasilnya benar, padahal datanya salah. Dan dia ada 2 kali ya, karena negatif kali negatif positif kan. Jadi sama 20 dengan minus 20 nilai sama. Tapi kalau yang ini tadi nilainya salah. Nah, ini boleh kita abaikan ini. Karena dia ada sisi kali sisi gitu ya. Nah, kalau kita masukin negatif dia tetap positif. Itu tidak selamanya seperti itu yang seperti di atas kan, nggak bisa. Nah, ini harus kita batasi. Ini nggak dibatasi ya. Nah, ini cabangnya. Nah, ini coba dulu kalian. Nanti baru kita coba yang masing-masing cabang juga bisa mengulang sendiri tanpa kita kembali ke menu utama. Nah, ini ada pilihan untuk melanjutkan perhitungan, ulang perhitungan tanpa kita kembali. Kalau ini masih kembali ya, kembali ke menu utama, kita pilih dulu, baru nanti ininya keluar ya, hitungannya. Yang selesai siapa? Oh, kalau judulnya programnya disesuaikan ya. Yang masih tadi ada luas lingkaran dan kubus, tetapi yang dunia hanya 1 ya. Nanti yang di bawahnya nanti baru kita lanjutkan dengan dunia. Siapa yang bisa? Ayo, siapa? Kita lanjutkan ya. Ayo. Coba ya, dua-duanya pilih yang pertama dulu, diulang lagi. Baru pilih yang kedua, atau terserah, pilihannya boleh bebas ya. Coba. Yang sekarang ya dulu ya. Pilihannya ya dulu ya. Itu yang kedua. Masih yang pertama dulu, kita akan ngulang. Nggak apa-apa, ya dulu. Ulang lagi yang kedua dulu. Nanti yang pertama lagi. Kan? Jadi kita untuk itu bisa salah kan? Tadi kita mengulang yang pertama, ternyata kedua. Nah, nanti gimana untuk itunya? Nanti kita buatkan program berikutnya. Coba, terus. Hitung aja. Jadi pada kita pertama yang lingkaran harusnya. Itu nggak apa-apa. Ini udah bisa buat yang minus, Pak. Ya, terserah. Kalau ini kan masih belum dibatasi, dia tetap ngitung. Kalau yang kubus yang minus sama ya kebetulan ya. Karena di sisi kali sisi kali 6. Udah saya coba yang data salah. Yang berdasarkan nanti. Ini nggak apa-apa minus. Itu pasti positif nilainya ya. Nah, ya bisa. Kalau yang ini, masukin dulu ya. Positif. Karena WA saja ya. Jika dia kecil dari 0, nanti dia diinputkan lagi. Ya. Salah sisi kubus harus positif ya. Yang lingkaran gimana? Udah diubah belum? Yang pilihan lain. Coba ya dulu. Coba yang pertama. Coba yang negatif juga dia. Nah ya, ini baru. Nah, ya, seperti itu. Jadi gunakan while kecil dari R-nya atau sisinya. Lalu dia bisa. Enggak, dia tidak nanya terus ya, datanya salah. Soalnya. Untuk apa data yang salah diproses kan gitu ya. Terus. Ya, cukup. Tidak lagi ya, tidak. Tidak dulu, berapa tidak? Ya, tadi keluar ya, kita 2 kali.
Siapa yang barusan? Rizky, Pak. Iya, coba yang lain. Rizky ya. Nggak usah ya, kalau belum bisa yang datanya negatif nggak dibatasi nggak apa-apa. Saya coba, Pak. Silakan. Nanti 3 aja ya, yang ketiganya yang program berikutnya. Mereka ya, coba. Coba negatif dibuat. Sekarang juga negatif tapi masih ya belum dibatasi nggak Belum apa-apa. diganti, Pak. Iya, Nggak apa-apa. Nah, yang pilihan keduanya lagi dulu. Nah, kalau dia negatif positif dia sama. Coba positif dulu baru negatif ya. Coba lagi yang kedua ya. Yang kedua coba negatif. Karena dia sisi kali sisi ya negatif ya positif. Nah, kalau ini sebenarnya nggak perlu dibatasi. Karena dia hasilnya sama kebetulan. Ini kebetulan. Tapi kalau yang nilainya ada yang negatif hasilnya itu jangan. Atau semua dibatasinya. Itu tuh. Cukup. Satu lagi, baru kita masuk ke program berikutnya. Siapa? Coba saya, Pak. Yang barusan siapa? Raika, Pak. Oh, yang barusan Reka ya. Tadi yang pertama Rizky punya Reka ya. Ayo satu lagi dulu, baru kita program berikutnya kita ini lagi. Saya share, Pak ya. Ya silakan, Aziz ya. Coba dimasukin data yang berbeda-beda ya. Ini masih masuk ya, nggak apa-apa. Pilihan yang lain. Nah, itu. Ya. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ini ada 3 orang ya. Ini ada 3 orang. Sekarang kita lanjutkan materinya dulu. Contoh yang berikutnya ya. Nah, gimana kalau tadi kan kita harus milih lagi. Nah, tadi salah kan? Sebenarnya bisa salah kita. Kita mau menghitung yang pertama, ternyata salah ketik yang kedua ya. Termasuk dulu ya, kita keluar dulu ininya kan. Nah, ini dia masing-masing cabangnya diulang juga. Ini ulangan umumnya nih yang menu utama. Nah, tapi di program cabang menghitung sekarang kita ulang lagi. Kemudian di penghitungan kubus diulang lagi. Nah, jadi dia kalau ingin mulainya sama tidak perlu kita memilih langsung. Ya, dia tinggal masukin nilai. Tadi kan pilih lagi. Kalau salah ya pasti bukan itu yang kita hitungkan. Untuk yang salah sama. Nah, cuma ini datanya sama tadi belum dibatasi ya. Pokoknya data negatif juga masuk. Harus dibatasi. Nah, kita udah belajar pengulangan ya. Kalau sebelum ada pengulangan ya, Pak, data salah ya terpaksa diterima aja dulu kan karena belum ada. Nah, sekarang kita harus copy paste ini ya. Latihan 48B ya. Nah, di sini kita akan menampilkan datanya yang tidak perlu kita kembali ke menu utama untuk mengulang ya. Nah, ini saya jalankan dulu ya. Nah, contohnya tadi yang sama ya. Saya menghitung kubus dulu 2 kubus 5. Ini positif semua ya. Ingin utang lagi nggak perlu saya keluar, iya saja. Nah, di kubus lagi kan, tidak perlu milih. 7 lagi sekarang. Kalau 5 dapatnya 150, kalau 7 29. Oh ya masih yang sama, tidak perlu milih lagi saya. 12 umpamanya. Nah, kalau tidak ingin mengulang lagi atau ingin keluar baru tidak. Dia tidak langsung keluar ya, tidaknya dia ke menu utama dulu. Nah,
ingin kembali ke menu utama, kalau iya kita ke menu utama, kalau tidak lagi baru kita keluar. Baru, oh iya ke menu utama, saya ingin menghitung luas lingkaran. Nah, yang satu lagi. Yang satunya umpamanya 12. Menghitung lagi, tidak perlu saya memilih satu, langsung dia ke lingkaran. Sekarang 22 umpamanya. Nah, ingin juga masih ya lagi. Oh, umpamanya minus tadi, minus 17. Tetap nih, hasilnya minus, belum dibatasi ya, minus 106. Ini kan salah. Nah, ini nanti setiap program inputnya harus kita batasi. Supaya tidak memproses data yang salah. Nah, ini dengan gua tadi, while R kecil dari 0, nah, data salah, kemudian input lagi supaya ulang. Nah, kalau if ini bisa juga dengan if hanya dia membuat dia salah, kemudian diinputkan lagi sama ya, if salah. Tapi setelah selesai dia, kalau salah lagi dia tidak itu langsung keluar ya ininya. Kalau while tidak salah, selagi salah dia ulang lagi. Nah ini dia pilihan kita. Lalu kalau pilihannya tidak, baru kita keluar lagi, tidak, baru pilih dulu ya. Nah, kalau pilihan salah sama, karena pilihannya 5, orang ada, ya kembali ya. Nah, itu ya. Nah ini ikut paste, ini yang belum dulu ya, yang belum. Ya tadi yang sudah tadi 3 orang, Raika, Aziz sama Rizky. Nah, sekarang yang hadir Aditya, Iqbal sama Farhan ya. Nah, itu dulu. Tapi kalau nggak selesai baru boleh. Kalau mau diubah datanya pakai dibatasi boleh, kalau tidak nggak apa-apa. Ini cuma panjang programnya ya. Tambah pembaris tadi katanya. Untuk di filenya. Karena setiap duel ada komentar, pengen ulang lagi nggak? Sein gitu kan. Kemudian baru filenya. Ayo, yang di luar yang 3 tadi. Aziz, Rizky sama Raika sudah. Aditya, Farhan, Iqbal. Coba. Siapa saya, Pak? Silakan. Farhan ya. Farhan yang Iya, siap. Pak. Silakan. Bentar, Pak. Jadi ya dulu yang pilihannya setelah hitung ya. Terserah Iya, pilihan Pak. yang pertama atau kedua, ya dulu minimal 2 kali lah. Coba pilihan Ini, Pak. terserah, pilihannya itu umpamanya. Jadi kalau ulang lagi, ya dulu ya. Cuma data yang berbeda tapi ya, jangan data yang sama, untuk apa bilang data yang sama. Nah, ya dulu ya pilihannya. Jadi kita tidak perlu lagi ke menu utama, tetap dia karena dia ada pengulangan di dalam pilihan lingkaran. Nah, baru tidak, dia langsung keluar, tadi tidak keluar. Ya dulu, karena kita mau pilihan yang berikutnya, ya kan? Kita ada banyak pilihan, tidak perlu keluar. Dulu nilai yang berbeda ya, nanti ya dulu. Nah, baru tidak. Nah, keluar cukup ya, keluar. Nah, yang lain si Aditya sama Iqbal ya. Ya, Pak. Nah, silakan. Nah, tidak dulu, baru pilihan yang lain. Yang lain ya dulu ya, tidak ya Ruya ya. Ya dulu ya. Baru nanti yang terakhir. Iqbal ya. Nah, tutup Aditya, Iqbal. Ya, Iqbal. Dengar dia?
Pokoknya videonya ditampilkan biar kelihatan hadirnya ya. Iqbal, mana dia? Udah hilang lagi ya? Nah, udah tadi ada hilang ya. Hilang lagi dia. Sekarang kita masuk ke ini agak lompat ke bawah ya. Masuk kalau ini udah sebenarnya yang kita ini min 1 ini ya sudah kita ini kan selain ininya ini nggak usah udah ada yang kita untuk ininya ya kemarin walaupun selain 0 nanti akan menghitung kalau enggak ini juga masih masuk ini masih ini ya karena apanya namanya negatifnya juga masih ada. Nah, kita lihat kan ya yang bisa terjadi sedikit ini persenan. Nah, ini contohnya ya. Ini masih negatif masih masuk. Bagi pertama ini udah saya edit sedikit yang masuk 1000 dalam dolar ya 2000. Negatif juga masuk, mau 3000 nih. Nah, min 1 keluar kan? Sama kemarin kita yang tadi ya program. Ini hasilnya apa? 0. Karena ada gaji orang negatifnya ini yang nggak boleh. Seperti tadi harus diulang. Datanya salah. Data ada yang negatif, kan? Nah, kita ada. Ini nggak muncul kalian ini sebentar ya. Datanya ya. Nah, ini seperti yang tadi. Data min 1 untuk keluar ini ya. 1000, 2000, min 3000 keluar min 1 untuk keluar ya. Nah, ini input. Datanya rata-ratanya 0. Kita jual 0. Nah, ini yang karena ada dia salah kan? Gara dia salah. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu. Harus diperbaiki. Seperti yang saya tampilkan tadi. Yang berapa tadi? Sudah saya tampilkan tadi ya. Nah, yang ini ya, saya tampilkan tadi. Data mahasiswa yang kalau salah kita koreksi. Jangan dibiarkan gitu ya. Rata-rata jadi 0 kan? Nah, seperti ini. Namanya ada 100, ada yang min 100 jadi 0. Kalau ini kan tidak. Sama, data min 1 di keluarnya ya. Untuk mengakhiri ini. Ini sama, kalau tinggal diganti ininya jadi gaji dia kan. Nah, cuman ini dibatasi. Kalau tadi kan batasnya atas yang negatif masih masuk, ini enggak. Ini enggak bisa. 100 dengan min 100 enggak masuk. 100. Ada min 100, enggak bisa 0. Salah katanya, harus dimasukin lagi. Oh, datanya harusnya ya 100 tidak. Nah, kan? Oh, 300 datanya. Ya salah. Tidak ada 300. Ternyata datanya di 30 nilainya pamannya gitu ya. Nah, ini baru kita keluarkan min 1. Nih, kalau ini bisa tambahkan menghitung total dulu. 100 masuk, ini nggak masuk. Masuk 100 lagi, 200 kan, ini nggak masuk. Masuk 30. 230 dibagi 3. Ini yang terakhir, loopnya hukum untuk keluar. Mahasiswa 3. Yang nilai 100, nilai 100, nilai 30. Nilai min 100 tidak ada. Nilai 300 juga ada. 30 sudah. Itu ya. Itu yang harusnya. Ini misalnya kita ini kan udah di atasnya ya. Nah, kita masuk ke langsung ke bawah ya, agak ke bawah. Ke ini nih langsung ya. Nah, nested loop. Nah, nested loop. Agak ke bawah ya, coba lihat ya. Agak ke bawah. Nested loop 6, bagian 6-nya. Nah, kemarin kan di cabang kita nested itu ya, if. Di dalam if ada lagi if lain. Atau if bersarang. Ya. Di sini juga nested loop. Nah, cuman
di dalam nested loop ini, kalau dia pengulangan hanya satu, loopnya for yang satu atau while yang satu, gitu ya, dia hasilnya itu kan seperti satu baris, kolomnya banyak. Tapi dia tidak kita pakai /n atau nl ya. Jadi di ke kanan datanya, data 1, 2, 3. Atau satu kolom barisnya banyak. Berarti kita masing-masing data kita /n atau nl di ke bawah. Tapi dengan nested loop dia bisa menjadi baris dan kolomnya lebih dari satu. Dengan syarat loop pertama tidak boleh langsung sama. Karena dia akan loop pertama dulu untuk baris ya. Loop pertama itu adalah untuk baris, loop yang di bawahnya adalah untuk kolom. Jadi dia satu kali baris, kolomnya banyak. Contohnya baris pertama, kolom 1, kolom sampai kolom ke n. Selesai kolomnya, masuk baris kedua mulai dari kolom 1 sampai ke n. Sehingga totalnya nanti adalah baris dan kolomnya. Contohnya 5 kali 6 ya, berarti dia datanya adalah 30. Jadi dia bisa menggunakan for, bisa menggunakan while. Nah, di sini kita gunakan for karena ininya lebih mudah ya. Contohnya dulu nih, menampilkan tabel pangkat 1, pangkat 2, pangkat X pangkat 1, S pangkat 2, S pangkat 3, S pangkat 4, sampai nilai X-nya 10. Jadi sampai 1 pangkat 1 sampai 1 pangkat 4, sampai 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 4. Ini ke kanannya 4, ke bawahnya 10 dan 40. Nah, baris dan kolom nih ya. Baris dan kolom. Nilainya yang ini. Nah, itu contohnya. Nah, tabelnya kita buat dulu. Pengulangan juga. Nah, langsung saya ambil di programnya aja ya, supaya lebih jelas. Nah, langsung sini ya. Di sini dia. Yang pertama dulu. Nah, kalau benar, kalau salah ulang lagi. Kalau benar, sampai dia salah. Benar ulang lagi. Ini yang itu ya. Sama barisnya dulu. Baris pertama nih ya, baris pertama. Kolomnya ulang terus sampai salah. Masuk baris kedua. Ulang lagi kolom, baris ketiga sampai kolom terakhir baris keempat. Kolom ulang lagi kolom kelima sampai baris dan kolomnya salah baru keluar. Ya. Kita makan barisnya dulu. Itu 10. Barisnya 10 ya. Jika X-nya kecil dari 10 benar, ulang lagi nih baris kolom. Sampai dia salah. Baris yang kedua, kolom ulang lagi sampai dia salah. Sampai kolom salah, baris juga salah. Nah, ini kita ambil seperti ini. Jadi untuk 60 detik baru menit 1. Ini berulang lagi 60 detik, menit tambah 2. 60 detik mana 3. Begitu juga jam ya. 60 menit jam 1. 60 menit jam 2. Seperti itu. Jadi untuk 1 jam itu 60 detiknya berulang. Jamnya 2 berarti 60 detiknya 120 kali. Menitnya 3 berarti 100 kali. Begitu seterusnya ya. 60 kali. Nah, seperti ini dia pulangannya. Yang ininya adalah kolomnya, menitnya baris. Atau kalau menit dengan jam, menitnya kolom, jamnya baris. Jadi jamnya menitnya 1, kolomnya 60 kali kan. Itu juga tadi. Ini ya. Barisnya 1, nih baris pertama nih. Kolomnya 4, 1, 2, 3, 4. Barisnya 2, kolomnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Barisnya 10, kolomnya 40. Nah, gitu ya. Ini program contohnya. Kita ambil, untuk menampilkan tadi ya. Nah, kita baris max. Nah, sambil dari program aja ya. Buka copy paste 40 ya. Sambil satu ini aja ya, 40. Tapi kita minggu depan masih masuk sedikit lagi. Yang terakhir kita ininya ya. Ini kosanta saya buat kosanta. Nanti bisa kalau kita mau variabel, kita tambahkan aja jadikan sein. Ya.
Ini konstanta, ini kolomnya 5, barisnya 5. Ini 4 dulu aslinya ya. Ini kelas pagi tadi 410 ya. Kalau kita mau dia konstanta, ini variabel ya sini ya, sein. Ini harus dihapus ya. Kalau max berapa, sein. Baris max berapa. Nah, ini masih konstanta. Ini dia. Nah, sama untuk judul. Ini judulnya dulu nih. Judul yang di atas tadi ya. Nah, kita buat, dia kan nilainya pangkatnya 1 sampai 4 tadi ya. Nah, kalau A-nya 4, makanya 4. Jadi N yang bergerak dari 1 sampai 4. Sudah 5 dia, tutup. Nah, jadi kita buat pisah nih, 10 baris. Supaya kita enter nggak pakai spasi. Nah, nilainya langsung, kalau mau pakai spasi, kita harus set out dulu di sini. Pakai ininya kutip. Pakai spasi 5 atau 10, baru dia N-nya belakang. Itu lagi baru N. Ini langsung kita set W ya. Nah, kemudian, ini baru untuk 1, 2, 3, 4-nya. Nah, ini yang untuk X. Ini sekali saja nih. Di atas sini ya. Baru nanti kolomnya. Kolom nilainya kalau ini kan angka. Integer ya. Kalau ini X-nya enggak. X lagi. Munculnya X. X lagi, X lagi, X lagi. Banyak. Kolomnya 4 saja kan. Nah, itu X. Kalau ini munculnya 1, 2, 3, 4. Ini nanti. Kalau dulu ini 1 kan. Kalau ini 1. Kolom pertama nih. Ini 1. Muncul nih. Baru nanti yang keduanya nih X1. Muncul ini 2 lagi, X2. 3, X3. 4, X4. Sama ini ya. Ini baru X di atas. X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3 sampai 4. Kalau kita jadi 5 nih jadi pangkat 5. Jadi 7 sampai X pangkat 7. Nah, karena dia konstanta kan, nanti berubah. Itu gunanya konstanta kalau sering dipakai. Ini baru. Kemudian garis ini, garis. Kita pakai garis tadi kan. Yang pertama untuk X semuanya. 1, 2, 3, 4 urutnya. Kemudian karena ini 10 tadi, kolomnya saya kali 10. Yang ini tadi, kolom tadi kan 10. Ya kan? 4 tadi kan, 4 kali 10. Jadi 40. Ya. 40 apa yang dikeluarkan? Baris. Ini hanya baris saja. Tidak perlu kita buat sama dengan 40 kali. Pertama kita buat dulu 5 nih untuk depannya ya. Ini yang untuk X1 sampai X4. Kalau kita jadikan ini ininya jadi 5, udah ini otomatis 50 deh. Jadikan ini 6 ya ini 60. Jadi nggak perlu diubah gitu. Itu gunanya konstanta. Di sini kelihatan konstanta karena sering digunakan. Kalau hanya satu kali itu nggak kelihatan. Baru turun, baru dia. Ini isinya. Sama juga dengan tadi. Mulai X sama dengan 1, X sudah baris, X plus. X-nya 1 dulu. Nah, kemudian N-nya juga menjadi 1. Ini baris, ini kolom. Ini lihat. 10 tadi ya, baris maksimal 10. Ini kolom maksimal 4. Ini N-nya bergerak dari 1 sampai 4. Ini X-nya 1 sampai 10. Nah, X1 dulu, I-nya bergerak 1. 1 pangkat 1. X masih 1. M jadi 2. 1 pangkat 2. M jadi 3. 1 pangkat 3. M jadi 4. 1 pangkat 4. M jadi 5. Salah. Karena ini 4 kan? Salah. Berhenti. X-nya jadi 2. Ini mulai lagi dari 1. 2 pangkat 1. Kan? Ini 2 kan datanya. Kemudian ini jadi 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 4. 5 salah lagi. N 4. 3 sampai 10 gitu kan. 10 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 4 dan seterusnya. Habis kita garis lagi gitu. Ulang nggak? 2 kali. Ini dia. Yang ini sebenarnya yang nested for. Kalau ini hanya untuk garis saja. Ini sekali ini for saja. Ini juga satu kali for. Tidak berhubungan ini. Yang ini dia baru. Oh, kurung nih kan? Nah, ini masuk dalam for-nya dalam kurung. Ini kan enggak. Ini bisa samakan ya. Ini bukan bagian dari for di atas ya. Sejajar dia for-nya. Ya. Sejajar nih. Nah, jadi dia ini bukan nested for. Yang nested for, kalau nested for ini kurung dulu di sini, ini kurung ya kan? Ini kan yang sebelumnya kan kurung, ini for-nya dia. Nah, ini for dia.
ya, for kurung kan. Nah, ya, dalam for-nya di atas, for di bawah kan. Ini kan enggak, for-nya tutup. Nah, for-nya tutup sendiri, tutup sendiri. Nah, itu perbedaannya ya di atas. Walaupun 2 kali for itu bukan nested for yang ini. Nah, ini kita jalankan ya. Kalau dijalankan ya konstanta dia ya. Katanya orang konstanta. Ya. Nanti saya tampilkan ya hasilnya. Nah, hasilnya seperti itu. Iya ya, ulang lagi yang sama. Iya lagi nilai yang sama. Karena tidak ada say-in kan, tidak yang berubah. Nah, gunanya, saya lihatin tadi, gunanya untuk variabel tadi. Nah, variabel tadi. Kolom, baris gitu ya. Sekarang tadi kan dia 4 kali 10 ya. Sekarang saya mau dia 5 kali 15. Soalnya kalau lagi 6 dia coba ininya 5 kali 15. Cuman ini yang saya ubah. Ini otomatis dia berubah karena dia konstanta berubah sendiri, baris berubah sendiri, perkalian berubah sendiri. Hanya ini makanya jangan, ini konstanta berubah sendiri. Nah, saya lihatin ya, tadi dia 4 kali 10, sekarang 5 kali 15. Itu datanya konstanta ya. Udah tutup nih error. Lagi lama gitu. Dia jadi nggak mau. Ya harus dari start. Nanti aja kita ini kan ya. Kalau nggak mau belum lagi. Nah, ini harus dari start teman-teman saya. Nah, kita ini dulu nanti minggu depan saya tampilkan ya. Dia otomatis berubah tuh. Berubah menjadi 5 kali 10 ya. 5 kali 10. Nah, ini kalau dari start lagi ini lama soalnya. Kita udah habis ya. Jadi terpaksa kita masih ini lagi nanti sedikit ya yang nested for aja, nested loop ya. Bisa dia dengan for, bisa dia dengan ini ya. Nanti mau kita tampilkan beberapa tabel yang lain. Contohnya aja ya, contohnya aja. Nah, baru kita masuk ke apa namanya fungsi ya di depan. Sedikit hanya 1-2 contoh ke depannya. 2 contoh. Nah, ini coba dulu ini ya. Kamu ganti 5 dengan, udah ada yang jalan nggak? Coba. Udah ada yang jalan? Coba di copy paste tadi ya. Latihan berapa tadi itu? Di sininya 9 ya, masalah. 49 ya. 40 ya. 40 ya. 49 yang ini tadi. 40 ya, 40. Coba siapa yang sudah jalan 40-nya? Nanti baru diubah. Rizky jalan? Udah, coba tampilkan. Baru nanti diubah itunya dengan 6 dan 15 semuanya. Nah, ini kan yang 5 tadi ya. Tadi kan pendaftaran 4 ya. 6, 5, 15 ya. Langsung berubah kan? Tadi kan sampai 4 ya. 4 sampai 10. 10.000 paling besarnya kanannya ya. Ini S4. Ya, tinggal dirubah 5. Tapi kalau ini dirubah lebih besar lagi, ini karena pangkat, bawahnya nanti di eksponen ya. Coba kamu ininya pangkat ini Rizky. 6 dengan kolomnya jadi 6, barisnya jadi 20. Nanti bilang terlalu besar soalnya ya. Nah, itu nggak bisa kita ini kan ininya. Yang pertama kolomnya sedikit itu nggak bisa, kecuali manual ya. Ya kan otomatis. Coba. Nah, kan eksponen dia kan yang angka 6-nya. Pakai 15 kan masih muat tadi itu. Angka 6 eksponen 16 juga sudah. Kalau kita tambahkan lagi lebarnya umpamanya jadi 12 itu ke kanannya susah. Nanti 2 kan 2 dikali 6. Ini kamu coba ke atasin ini X-nya kok pangkatnya nggak muncul, coba ke atas. Nah, jadi kalau kita tambahkan lebarnya, nah ini kan S pangkat 1, S pangkat 2 sampai pangkat 3 kan masih kecil dia. Nggak bisa kita ini kan, karena dia nanti datanya harus sama lebarnya. Kecil-kecil semua, lebarnya lebar semua. Nah, itu dia kan.
Nggak bisa kolom pertama itu, pangkatnya lebarnya 4 saja, kolom kedua 5 saja, kolom ketiga 6 saja, nggak bisa. Nanti satu nilai itu ininya. Ini nilainya kan POW tadi. POW S pangkat N ya itu ya. Nah, nggak bisa dia karena rumusnya sama. Cuman pada saat ini nilainya kecil, ini besar. Nah, itu dia. Nah, ini udah ya, tinggal kita lanjutkan contoh yang lain nanti 1-2 contoh lagi. Ini yang masih konstanta ya. Nah, ini kita tutup ya. Sudah kita sampai ketemu lagi minggu depan ya. Nah, kalau ada masalah lihat di ininya ya, di videonya. Kalau masih juga nanti sebelum kuliah biasakan nanya ya. Nah, kita tutup ya. Kita stop record.